Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul tentang Newton, Archimedes, Marconi dalam cerita yang dikarang oleh A. Setiawan dan diterbitkan oleh M2U atau Multaja Mulia Utama. Mengapa saya memilih buku ini? Dikarenakan kita dapat tahu tiga tokoh penemu yang berhasil menemukan sebuah penemuan yang dapat kita pegang dalam abad ini. Dan buku ini saya dapatkan dari perpustakaan sekolah hasil meminjam. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Newton. Newton adalah seorang ilmuwan yang dilahirkan di Inggris pada tahun 1642 di Woolsthorpe, Inggris, dan dia dibesarkan dengan kasih sayang kedua orang tuanya. Dan Newton mempunyai nama kepanjangan yaitu Isaac Newton. Singkat cerita, pada tahun 1666 ketika beliau sedang berada di sebuah kebun milik ibunya yang tidak jauh dari perumahan, beliau sedang berjalan hilir mudik memikirkan rembulan yang menghiasi kepalanya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah apel dari ranting pohon ke tanah. Kemudian dia berpikir, mengapa apel itu jatuh ke tanah melainkan tidak melayang ke atas seperti layaknya seekor burung. Setelah berpikir lama, kemudian beliau menyatakan bahwa setiap benda akan jatuh ke bumi dan terdapat gaya saling tarik menarik. Kemudian kawannya pun bertanya, apakah setiap benda akan jatuh? Benar, setiap benda akan jatuh. Maksudnya jatuh adalah jatuh ke bumi. Bagaimana dengan bulan? Apakah bulan mengelilingi bumi? Itu juga dikarenakan dengan gaya gravitasi. Bulan mengelilingi bumi layaknya seperti melintas di atas benang yang tidak nampak. Saat itu juga Newton mengatakan bahwa di dunia ini terdapat hukum gravitasi yang berbunyi seperti ini. Apabila dua massa saling tarik menarik, maka besar gaya gravitasi antara dua massa berbanding lurus. Dengan hasil kali dua, massa berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pusat kedua massa tersebut. Nah, pada tahun itu juga Newton mengatakan bahwa terciptanya hukum gravitasi. Yang kedua, saya akan mempresentasikan tentang Archimedes. Archimedes adalah seorang ilmuwan dari Italia yang dilahirkan pada tahun 287 sebelum Masehi di Bologna, Italia. Beliau dibesarkan dengan kasih sayang kedua orang tuanya. Singkat cerita, pada tahun 312 sebelum Masehi, beliau telah berhasil menciptakan sebuah pompa air yang pada waktu itu menggunakan kuas. Pada tahun 313 sebelum Masehi, datanglah sebuah utusan Raja Heron II yang bernama Hurubang. Beliau meminta bantuan kepada Archimedes untuk membuktikan pembuatan mahkota raja yang terbuat dari emas. Kemudian Archimedes menyanggupi. Setelah berada di istana, kemudian dengan hukum Archimedes yang telah diciptakannya, yang berbunyi seperti ini: jika benda yang dimasukkan ke dalam zat cair akan mengangkat ke atas sesuai dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Kemudian Archimedes mengambil mahkota raja tersebut dan ditimbang mahkota tersebut. Lalu Archimedes pun mengambil sebuah emas yang beratnya sama dengan mahkota tersebut, dan mahkota tersebut dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang berisi air, dan tumpahan mahkota itu lebih sedikit daripada tumpahan emas murni tersebut. Ini menunjukkan bahwa mahkota raja terbuat dari campuran emas murni dan aluminium yang murah. Yang ketiga, saya akan mempresentasikan tentang
Marconi Mark Guglielmo. Marconi adalah seorang ilmuwan dari Sirakusa, Italia yang dilahirkan pada 25 April tahun 1862. Singkat ceritanya, pada tahun 1896 beliau membuat sebuah percobaan, yaitu meneruskan sebuah percobaan yang telah dibuat oleh seorang ilmuwan Jerman tentang pesawat radio, yaitu ilmuwan Jerman itu yang bernama Heinrich Hertz. Tetapi penemuan Marconi tidak direspon oleh daerah tempat tinggalnya. Kemudian beliau pergi ke London untuk menunjukkan penemuannya kepada Panglima Perang Angkatan Laut. Kemudian tentara laut pun itu menggunakan satelit radio penemuan Marconi untuk mengirimkan pesan, dan memang terbukti radio yang telah diciptakan oleh Marconi dapat mengirimkan pesan sejauh 120 km. Ya, dan yang hikmah dalam buku ini adalah kita harus terus mencoba walaupun sudah gagal, dan kita harus terus mencoba walaupun penemuan kita tidak direspon atau selalu dilecehkan oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.